Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandar, tanah para pelaut ulung dan ulama sakti. Disinilah lahir seorang sosok yang namanya harum hingga hari ini. K.H. Muhammad Tahir, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Lapeo. Beliau bukan sekadar pemimpin salat, melainkan pelindung umat. Namun, ketenaran dan kemuliaan beliau tidak datang tanpa hambatan. Di balik ketenangan wajahnya, tersimpan badai kebencian dari mereka yang merasa terancam oleh syiar Islam sang imam. Inilah awal mula sebuah pengujian iman yang melibatkan kekuatan gelap dan ketulusan doa. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. K.H. Muhammad Tahir kembali ke tanah Mandar setelah bertahan-tahan menimba ilmu di Makkah dan berbagai pesantren di Nusantara. Beliau membawa semangat baru, membersihkan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam murni. Kemanapun beliau pergi, masyarakat berbandong-bandong datang. Tutur katanya yang lembut namun tegas, mampu menyentuh hati para preman dan jawara di wilayah tersebut. Namun, tidak semua orang senang. Para dukun dan praktisi ilmu hitam merasa lahan mereka terganggu. Masyarakat yang biasanya meminta bantuan jin, kini beralih meminta doa kepada Imam Lapeo. Benih-benih kebencian mulai tumbuh di hati seorang tokoh sakti di wilayah tersebut yang merasa wibawanya runtuh di hadapan sang imam. Dalam sebuah riwayat yang dipercaya masyarakat Mandar, sang lawan tidak berani berhadapan langsung dengan Imam Lapeo. Mereka tahu, sang imam memiliki kedalaman ilmu batin yang luar biasa. Maka, mereka mengatur sebuah rencana yang sangat licik, sebuah jamuan makan siang sebagai kedok untuk menjatuhkan mental dan nyawa sang imam. Sebuah undangan resmi dikirimkan kepada K.H. Muhammad Tahir untuk menghadiri peresmian sebuah rumah baru di daerah pedalaman. Mereka menyiapkan hadiah istimewa di dalam piring sang kiai. Bukan daging atau ikan lezat, melainkan sebuah kiriman ilmu hitam tingkat tinggi yang dirancang untuk membunuh seketika saat makanan itu menyentuh lidahnya. Sebelum berangkat, Imam Lapeo melakukan salat sunnah 2 rakaat. Para saksi mata menyebutkan bahwa sang imam sempat tersenyum tipis saat membasuh wajahnya dengan air wudhu. Seolah-olah beliau sudah melihat skenario yang sedang disiapkan musuhnya di ujung jalan. Murid-muridnya sempat merasa cemas. Suasana alam seolah memberikan pertanda angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dan burung-burung gagak nampak berputar di atas jalur yang akan dilewati sang imam. Namun, dengan tenang beliau berkata, "Jangan takut pada ciptaan, takutlah pada sang pencipta. Jika Allah melindungiku, seekor semut pun takkan bisa menyakitiku." Imam Lapeo melangkah masuk ke rumah tersebut dengan penuh kewibawaan. Di sana, para jawara dan dukun sudah menunggu dengan tatapan penuh intrik. Sebuah piring berisi nasi hangat diletakkan tepat di depan beliau. Aroma makanan itu sungguh menggoda, namun di mata batin sang imam, piring itu memancarkan aura hitam yang pekat. Apakah Imam Lapeo akan memakan makanan tersebut? Ataukah beliau akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh orang di ruangan itu jatuh sujud? Suasana di dalam rumah panggung itu mendadak sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar memecah keheningan. Para dukun dan masu-masu sang imam saling lirik dengan senyum licik yang disembunyikan. Mereka yakin kali ini Imam Lapeo tidak akan bisa lolos. Ilmu teluh tingkat tinggi sudah ditanamkan tepat di dasar piring tersebut. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa di atas segala tipu daya manusia ada perlindungan mutlak dari sang pemilik alam. Imam Lapeo meraih piring itu dengan tangan kanannya. Beliau tidak langsung menyantapnya. Mata beliau yang tajam menatap tumpukan nasi itu, seolah sedang membaca sebuah pesan tersembunyi. Secara kasat mata, nasi itu terlihat lezat. Namun bagi mereka yang memiliki basirah mata batin, nasi itu nampak bergerak-gerak secara tidak wajar. Orang-orang di sekitar mulai menahan napas. Sang tuan rumah, yang merupakan otak di balik rencana ini, mulai berkeringat dingin. Ia menunggu saat di mana Imam Lapeo menyuapkan makanan itu ke mulutnya, saat di mana racun gaib itu akan menghancurkan organ dalam sang imam seketika. Namun, bukannya makan, Imam Lapeo justru membacakan sebuah doa pendek, lalu mengetukkan jemarinya ke pinggir piring sebanyak 3 kali. "Bismillah," ucap Imam Lapeo, dengan suara yang sangat tenang, namun menggetarkan ruangan. Tepat setelah kata itu terucap, sebuah fenomena mengerikan terjadi di depan mata semua orang. Nasi yang tadinya putih bersih tiba-tiba berubah warna
menjadi abu-abu kusam. Dan yang paling mengejutkan, dari balik tumpukan nasi itu, muncul seekor ular berbisa yang sangat ganas. Ular itu melingkar di atas piring, mengeluarkan lidah bercabang, dan mengeluarkan suara desisan yang mematikan. Seluruh tamu undangan berteriak histeris. Mereka yang tadi duduk di dekat sang imam langsung berhamburan menjauh. Ruang perjamuan berubah menjadi kepanikan massal. Para dukun yang tadinya sombong, kini pucat pasi. Mereka tahu bahwa ilmu hitam mereka telah dipulangkan dan dibongkar bentuk aslinya oleh kekuatan doa sang imam. Di tengah kekacauan itu, hanya Imam Lapeo yang tetap tenang. Beliau tidak lari, tidak pula merasa takut. Ular itu berdiri tegak, kepalanya sejajar dengan mata sang imam. Bagi siapapun, ini adalah maut yang tinggal sejengkal lagi. Namun, ular tersebut tidak menyerang. Hewan berbisa itu justru menundukkan kepalanya di hadapan Qaeds Muhammad Tahir, seolah-olah sedang memberikan sujud penghormatan kepada seorang kekasih Allah. Imam Lapeo menatap ular itu dengan tatapan penuh kasih-kasihan, bukan amarah. Beliau kemudian berkata kepada ular tersebut, seolah sedang berbicara kepada manusia, "Kembalilah kepada asalmu. Jangan kau sakiti makhluk yang tidak bersalah." Ajaibnya, ular itu perlahan-lahan menyusut, lalu kembali menjadi gumpalan energi hitam yang akhirnya lenyap tertelan bumi di bawah rumah panggung tersebut. Setelah suasana sedikit mereda, Imam Lapeo menoleh ke arah tuan rumah yang sudah gemetar ketakutan di sudut ruangan. Sang imam tidak memaki, tidak pula membalas dengan ilmu serupa. Beliau justru bertanya dengan lembut, "Apakah ini hidangan terbaik yang kau siapkan untuk tamumu? Jika Allah ingin mengambil nyawaku, tak perlu kau repot-repot mengirimkan hewan ini. Cukup sebut namanya." Tuan rumah tersebut langsung tersungkur di kaki Imam Lapeo. Menangis tersedu-sedu mengakui kesalahannya. Ia menyadari bahwa ilmu hitam yang ia pelajari selama puluhan tahun tak ada artinya di hadapan seuntai doa yang tulus. Karomah ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan sebuah dakwah nyata bahwa kebenaran akan selalu menghancurkan kebatilan. Sekuat apapun sihir yang digunakan, ular itu telah tunduk. Namun dendam di luar sana belum benar-benar padam. Kekalahan para dukun di perjamuan itu justru memancing kemarahan aliansi ilmu hitam yang lebih besar dari seluruh pelosok Mandar. Mereka tidak lagi menggunakan racun di piring, melainkan serangan gaib yang akan datang di saat sang imam sedang dalam keadaan paling lemah, yaitu saat beliau sedang bersujud di tengah malam. Akankah perlindungan Allah tetap menyertai Imam Lapeo saat ribuan jarum jaib diarahkan ke rumahnya? Kegagalan di meja makan tidak membuat para pembenci Imam Lapeo menyerah. Sebaliknya, rasa malu itu berubah menjadi amarah yang menghitam. Malam ini, aliansi dukun hitam dari penjuru Mandar berkumpul, menyatukan kekuatan untuk mengirimkan parang maya dan ribuan jarum gaib. Mereka mengincar waktu di mana pertahanan manusia dianggap paling lemah. Saat mata terpejam atau saat raga bersujud. Namun, mereka tidak sadar bahwa bagi seorang kekasih Allah, sujud bukanlah titik lemah, melainkan benteng terkuat yang tak tertembus. Di sebuah lembah tersembunyi, 7 dukun sakti duduk melingkar. Di tengah mereka terdapat sebuah nampan kuningan berisi potongan kain putih dan ribuan jarum karatan yang telah direndam dalam bisa ular paling mematikan. Dengan rapalan mantra yang menyayat telinga, mereka mulai melakukan ritual santet. Satu persatu jarum itu diangkat, ditiup dengan napas yang bau busuk, lalu dilemparkan ke udara. Ajaib dan mengerikan. Jarum-jarum itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melesat menembus kegelapan malam seperti peluru kendali gaib menuju satu sasaran, jantung Qaeds Muhammad Tahir. Udara di sekitar jalur yang dilewati jarum-jarum itu mendadak menjadi dingin dan berbau bangkai, tanda bahwa sihir tingkat tinggi sedang bergerak. Sementara itu, di dalam kamarnya, Imam Lapeo tidak sedang tidur. Beliau sedang duduk di atas sajadah usang. Jemarinya lincah memutar butiran tasbih kayu. Beliau merasakan atmosfer di sekitarnya berubah. Lampu minyak di pojok ruangan tiba-tiba bergetar hebat, dan suhu ruangan merosot tajam hingga napas beliau mengeluarkan uap. Imam Lapeo menghentikan putaran tasbihnya sejenak. Beliau tersenyum tipis, sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sudah tuntas dengan rasa takut kepada selain Allah. Beliau menyadari ribuan tamu tak diundang sedang mengepung rumahnya. Dengan gerakan pelan,
Beliau membentangkan tangannya, lalu mulai membaca ayat kursi dan mu'izzatain surah Al-Falaq dan An-Naas dengan tartil yang sangat dalam. Saat ribuan jarum jaib itu sampai di atap rumah Imam Lapeo, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Terdengar suara dentingan logam yang sangat nyaring, seolah-olah ribuan peluru menghantam dinding baja. Di mata orang biasa, mungkin hanya terdengar suara gemeretak di atas atap seperti hujan es. Namun bagi penghuni alam gaib, mereka melihat sebuah kubah cahaya hijau zamrud menyelimuti rumah sang imam. Setiap jarum yang menyentuh cahaya itu langsung hancur menjadi debu atau berbalik arah dengan kecepatan 2 kali lipat. Kekuatan doa yang dipanjatkan dengan tulus menciptakan pembalik energi rebound effect. Jarum-jarum yang dikirim untuk membunuh itu kini mencari kembali tuannya. Inilah rahasia ilmu batin Imam Lapeo. Beliau tidak menyerang. Beliau hanya mengembalikan apa yang dikirimkan kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Di hutan pedalaman, ritual yang tadinya penuh kesombongan mendadak berubah menjadi horor bagi pelakunya. Tiba-tiba, para dukun itu berteriak kesakitan. Mereka merasakan tubuh mereka seolah ditusuk oleh ribuan jarum panas yang tak terlihat. Nampan kuningan di tengah mereka pecah berkeping-keping. Salah satu dukun yang paling senior jatuh tersungkur dengan muntah darah hitam. Ia menyadari bahwa lawan mereka kali ini bukan manusia sembarangan. Berhenti! Hentikan ritualnya. Dia bukan orang biasa. Dia dijaga oleh tentara langit. Teriaknya parau. Namun, semua sudah terlambat. Energi negatif yang mereka lepaskan telah kembali menyerang raga mereka sendiri. Malam itu menjadi saksi runtuhnya kesaktian hitam di hadapan cahaya iman seorang wali mandar. Serangan jarum gaib itu gagal total. Imam Lapeo tetap tegak dalam sujudnya hingga fajar menyingsing tanpa luka sedikit pun. Namun, musuh utama sang imam belum muncul. Seorang tokoh yang dikenal sebagai raja sihir dari tanah seberang merasa tertantang untuk turun tangan langsung. Ia tidak akan mengirim jarum, melainkan akan mendatangi Imam Lapeo secara terang-terangan untuk beradu kesaktian di depan umum. Akankah Imam Lapeo meladeni tantangan sombong tersebut? Ataukah beliau punya cara yang lebih bijak untuk memenangkan pertarungan tanpa harus menyentuh musuhnya? Kabar tentang gagalnya serangan jarum jaib telah menyebar seperti api di atas rumput kering. Namun, bukannya mundur, seorang jawara ilmu hitam dari tanah seberang yang dijuluki si pemakan bayangan datang menantang. Ia tidak ingin bermain di kegelapan malam. Ia ingin mempermalukan Imam Lapeo di depan mata para pengikutnya. Ini bukan lagi soal hidup atau mati, tapi soal pembuktian kebenaran. Di hadapan ratusan pasang mata, sang raja sihir menantang matahari. Sementara Imam Lapeo melangkah keluar hanya dengan sepotong tasbih dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pria berpakaian hitam itu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah di sekitarnya retak dan debu berputar membentuk pusaran kecil. "Mana yang kalian sebut wali?" teriaknya dengan suara parau yang menggema. "Tunjukkan padaku apakah doanya bisa menahan kekuatanku, atau dia hanya bersembunyi di balik sorbannya." Warga ketakutan, beberapa mulai mundur. Namun, tak lama kemudian, kerumunan terbelah. K.S. Muhammad Tahir Imam Lapeo berjalan pelan dengan langkah yang mantap. Beliau tidak mengenakan baju zirah atau membawa senjata. Beliau hanya mengenakan jubah putih bersih yang nampak kontras dengan kegelapan lawan di depannya. Saat mata mereka bertemu, sebuah tekanan udara yang hebat terasa di tengah lapangan pertarungan energi sudah dimulai sebelum kata-kata terucap. Untuk menggertak, si pemakan bayangan mulai memamerkan kesaktiannya. Ia mengambil segenggam pasir, merapalkan mantra, lalu meniupnya ke arah sebuah pohon kelapa yang kokoh. Dalam hitungan detik, pohon kelapa itu nampak layu. Daun-daunnya menguning dan gugur seolah telah mati bertahun-tahun. Penonton berteriak ketakutan. Ia kemudian menunjuk ke arah Imam Lapeo dengan tongkatnya. "Lihatlah, jika kau tidak menyerah sekarang, tubuhmu akan menjadi seperti pohon ini." Secara tiba-tiba, asap hitam keluar dari ujung tongkat itu, meluncur seperti ular asap yang hendak melilit leher sang imam. Asap itu membawa hawa panas yang menyengat, membuat rumput di jalur yang dilewatinya hangus, terbakar. Imam Lapeo tetap berdiri tegak. Beliau tidak menghindar. Saat asap hitam itu tinggal sejengkal dari wajahnya, beliau hanya mengangkat telapak tangan kanannya dengan lembut, seolah-olah sedang menghalau debu yang terbang. Beliau membaca satu kalimat tauhid, "La ilaha illallah," dengan suara yang sangat rendah. Namun anehnya, suara itu terdengar jernih di telinga setiap orang yang hadir. Keajaiban
terjadi. Asap hitam yang ganas itu mendadak membeku di udara, lalu berubah menjadi butiran air yang jatuh membasahi tanah. Hawa panas berganti menjadi kesejukan yang luar biasa. Sang imam menatap lawannya dengan tatapan penuh iba. Ilmu yang kau pamerkan hanya merusak, saudaraku. Padahal Allah menciptakan kita untuk memberi manfaat. Ujar beliau lirih, merasa terhina karena serangannya dipatahkan dengan begitu mudah. Sang raja sihir berteriak murka. Ia mengeluarkan jurus pamungkasnya memanggil petir dari langit yang cerah. Langit mendadak mendung, dan suara guntur menggelegar. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, siap menghantamkan kekuatan alam ke arah Imam Lapeo. Namun, sebelum petir itu menyambar, Imam Lapeo hanya menunjuk ke arah tanah di bawah kaki sang raja sihir. Jika kau merasa paling kuat di atas bumi, maka lihatlah siapa yang sebenarnya menguasai bumi ini. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki pria hitam itu menjadi lunak seperti lumpur hisap. Tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat. Semakin ia meronta dan menggunakan ilmunya, semakin cepat bumi menariknya ke bawah. Kesombongan itu runtuh seketika. Sang raja sihir, yang tadi berteriak lantang, kini memohon ampun dengan wajah pucat pasi saat tubuhnya sudah tertanam hingga sepinggang. Imam Lapeo membuktikan bahwa kekuatan alam patuh pada perintah Sang Pencipta, bukan pada mantra-mantra pemuja setan. Namun, di tengah kemenangan itu, sebuah kejadian tak terduga muncul. Dari kerumunan massa, seseorang dengan wajah tertutup melesat membawa belati yang telah diolesi racun paling mematikan. Siapakah pembunuh gelap ini? Dan mampukah karomah sang imam menahan serangan fisik yang datang dari arah yang tak terduga? Inilah puncak dari segala ujian. Ketika sihir gagal dan kesombongan runtuh, iblis menggunakan cara terakhirnya, pengkhianatan fisik yang licik. Di saat semua orang mengira badai telah berlalu, maut justru mengintai dari balik bayangan. Namun, bagi seorang yang hidupnya sudah dihibahkan kepada Allah, tidak ada istilah lengah. Setiap jengkal kulitnya dijaga oleh dizikir, dan setiap hembusan napasnya adalah perlindungan. Inilah akhir dari perseteruan panjang di Tanah Mandar. Sebuah pembuktian bahwa iman takkan pernah bisa dikalahkan oleh besi sedingin apapun. Belati beracun itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Sang pembunuh bayaran, yang merupakan murid rahasia dari dukun yang sakit hati, meyakini bahwa kali ini Imam Lapeo akan tumbang. Namun, tepat saat ujung belati itu menyentuh jubah putih sang imam, terdengar suara dentuman keras seperti besi yang menghantam batu gunung. Bukannya menembus daging, belati itu justru patah menjadi 3 bagian. Sang pembunuh terjatuh dengan tangan gemetar karena efek pantulan energi yang sangat besar. Imam Lapeo perlahan membalikkan badannya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kesedihan yang mendalam melihat seorang manusia rela menjual jiwanya hanya untuk kebencian. "Anakku," ujar Imam Lapeo dengan suara yang sangat lembut, hingga membuat sang pembunuh menangis seketika. "Besi ini takkan mampu melukaiku jika Allah belum menuliskan ajalku. Kembalilah pada jalan yang benar." Sang pembunuh bayaran itu pun bersimpuh, membuang sisa gagang belatinya, dan memohon ampun di depan umum. Di tengah lapangan, si pemakan bayangan yang tadinya terkubur hingga sepinggang, melihat semua kejadian itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah melawan sesuatu yang tak mungkin ia menangkan. Ia melihat bagaimana Imam Lapeo memaafkan orang yang hampir membunuhnya. Kekuatan kasih sayang itu jauh lebih menghancurkan egonya daripada kekuatan tanah yang menghimpitnya. "Wahai Imam, lepaskanlah aku. Aku mengaku kalah. Ajarkan aku rahasia kekuatanmu," rintihnya parau. Imam Lapeo hanya mengangkat tangannya dan berdoa. Seketika, tanah yang tadinya keras dan mengunci tubuh sang penyihir kembali melunak. Dengan sisa tenaganya, sang penyihir keluar dari lubang itu dan langsung mencium tangan Imam Lapeo. Hari itu, di depan ratusan warga Mandar, sang pembenci Islam yang paling keras menyatakan tobat dan masuk ke dalam barisan pengikut sang imam. Tahun-tahun berlalu, Kayej Muhammad Tahir terus berdakwah, membangun masjid, dan menolong rakyat kecil. Karomahnya, termasuk kisah ular di piring dan ketahanannya terhadap sihir, menjadi legenda yang memperkuat iman masyarakat Mandar. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pada tahun 1952, sang wali Mandar merasakan bahwa waktunya telah tiba. Beliau mengumpulkan murid-muridnya dan berpesan agar selalu menjaga salat dan mencintai sesama. Di hari kewafatannya, langit Mandar nampak sangat cerah,
namun udara terasa sejuk. Ribuan orang dari berbagai pelosok Sulawesi datang menyemut, memberikan penghormatan terakhir. Ajaibnya, saat jenazah beliau hendak dimakamkan, tercium aroma harum yang tak pernah dirasakan sebelumnya oleh warga desa Roma yang menyerupai wewangian surga. Burung-burung nampak berbaris rapi di atas makam beliau, seolah ikut memberikan penghormatan bagi sang kiai yang pernah menundukkan hewan ganas demi menjaga agamanya. Pengingat bahwa di dunia yang penuh dengan tipu daya dan kejahatan ini, ada perisai yang lebih kuat dari baja manapun, yaitu tauhid. Imam Lapeo mengajarkan bahwa keajaiban sejati bukanlah kemampuan untuk terbang atau kebal, melainkan kemampuan untuk memaafkan musuh dan tetap istiqomah di jalan Allah meski dalam kepungan bahaya. K.H. Muhammad Tahir telah tiada, namun cahayanya masih menyinari tanah Mandar hingga detik ini. Beliau membuktikan bahwa senjata paling mematikan bagi seorang mukmin adalah untayan doa yang menembus langit. Semoga kisah ini menjadi penguat iman bagi kita, agar selalu berani membela kebenaran, meski seluruh dunia mencoba menghalangi dengan ribuan ular dan sihirnya. Selamat jalan, Sang Wali Mandar. Jasamu abadi di hati kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.